Mari kita dukung Amin Rais jadi Ketua Umum Partai 212. Setelah kursi itu melayang-layang di udara dalam gedung, goyangan makin kencang. Rakyat mendapatkan tontonan yang seru. Perilaku yang tak bisa dikatakan seperti anak-anak TK, karena anak-anak TK masih lebih mulia daripada orang-orang dewasa yang berantem dengan konyol untuk memperebutkan kekuasaan itu. Kekuasaan itu memang nikmat, hingga harga diri lupa. Atau memang dirinya sudah tak berharga. Bahkan bisa jadi kursi itu lebih berharga daripada dirinya, sehingga kursi-kursi yang tak bersalah itu menjadi alat pelampiasan. Sehingga rakyat akan bertanya-tanya, apa yang bisa diwakili dari rakyat jika perilaku mereka hina begitu? Hanya bisa melempar kursi dengan alunan rock underground. Sudah sangat jelas, rakyat pada dasarnya tak butuh partai dari orang-orang seperti Sengkuni dan gerombolannya. Partai yang sudah didirikannya itu hanya meninggalkan pertanyaan yang tetap sama. Untuk apa partai itu? Menjadi oposisi tapi hanya nyinyir saja. Setelah kepergian si Amin, apakah jadi lebih baik? Belum tentu partai itu lebih baik pasca kepergian Amin. Jangan pernah percaya dengan orang-orang yang haus kekuasaan. Sebagian besar rakyat ingin keluar dari efek perilaku kotor berpolitik yang membuat partai hanya untuk kekuasaan. Bukan untuk rakyat, tapi mengatasnamakan rakyat. Apalagi pakai kata amanah rakyat. Inilah tukang prank yang paling menyebalkan. Bawa-bawa nama rakyat tapi bohong. Tidak pernah membawa amanah rakyat. Mengecewakan. Politik itu bisa dibilang seni. Namun kalau cara-caranya kotor, mana bisa melahirkan cara politik yang cantik? Lempar kursi bukanlah keindahan politik. Itu justru rasa frustasi karena tak mampu membendung keperkasaan Jokowi. Akhirnya, yang akan menjadi bebek lumpuh adalah si Amin sendiri. Berjalan terseok-seok mencari cara dan mengerahkan daya upaya dan membayangkan kekuasaan yang begitu lezat. Masa-masa lalu Amin terhadap kekuasaan makin menguatkan ambisinya. Ia tak mau kekuasaan itu hilang begitu saja. Bagaimana dulu nikmatnya menjadi ketua MPR, sehingga bisa dengan mudah melengsarkan almarhum Kiai Gus Dur. Ia sangat ingin melakukan manuver-manuver itu lagi kepada Jokowi. Namun sayangnya, zaman kini tak sama dengan dulu. Dan ia tak menyadari dirinya semakin menua, dan semakin tak dihargai oleh rakyat. Sulit baginya diangkat jadi pahlawan. Mana ada pahlawan negara yang suka nyinyir dan melakukan politik kotor. Dengar-dengar Amin akan memanfaatkan 212. Kelompok yang kini telah mendapatkan julukan kaum kadrun. Akan sangat bagus lagi kalau Amin bersama dengan 212. Sehingga peta politiknya sangat terbaca. Kita dukung saja Amin Rais menjadi Ketua Umum Partai 212. Meski dulu sudah akan dibentuk, tapi sayangnya keburu ejakulasi dini sebelum mencapai puncak. Partai yang ingin paling islami tapi ternyata merusak wajah Islam. Amin, gelandangan politik yang merasa akan hidup lebih lama lagi. Pasca bentrok dengan keluarganya sendiri di dalam partai lamanya. Ia malah seperti bebek pekok yang semakin lumpuh. Jikapun akan bersama dengan gerombolan 212, di sana pun akan cakar-cakaran. Tapi sayangnya, ia kalah kuat mencakar. Maka disitulah akan semakin jelas terlihat betapa tidak bergunanya lagi orang ini. Pentolan 212 justru melihatnya hanya sebagai orang yang sudah tak layak lagi dijadikan panutan. Sudah tak ada lagi kekuatannya. Senja kala sudah semakin membuatnya lemah. Dan bahkan kelicikan-kelicikannya tidak setajam lagi seperti dulu saat melengsarkan Gus Dur. Amin malah akan semakin terdepak. Meskipun mungkin terdepaknya ia dari PAN adalah sandiwara. Namun tetap saja rakyat tak peduli lagi. Umat yang sudah mulai bosan kegagalannya akan segera menjauhinya. Pasalnya, dia dulu diharapkan mampu menjatuhkan Jokowi. Tapi sayangnya, rakyat sudah tahu cara-cara kotornya. Dan tentu saja, ada campur tangan Tuhan sehingga negeri ini masih bertahan dari kepungan para mafia yang serakus dengan Sengkuni itu. Rakyat harus cerdas, mencerna semua tindakan dari para politikus kotor itu. Sehingga bisa dijegal jangan sampai ia semakin lihai dalam mempermainkan negara ini. Masih ada banyak sumber daya alam yang wajib dipertahankan dan disyukuri. Mensyukuri sumber daya alam yang masih tersisa ini adalah dengan cara mempertahankannya.
Dan untuk mempertahankannya adalah dengan melawan narasi-narasi jahat dari para gerombolan ini. Gerombolan yang hanya bermain pada isu SARA, anti Aseng, anti Cina, PKI komunis, anti Syiah, dan segala macam nada-nada kebencian dan provokasi yang bisa melemahkan bangsa ini. Mari kita dukung si Amin yang sudah seperti bebek blekok menjadi ketua umum Partai 212. Partai yang hanya berisi para kadrun dan sulit move on dengan realitas yang ada ini. Sehingga 212 pun tenggelam ditelan waktu. Tak ada lagi kebanggaan bagi 212 meski Siwon Aibon masih ingin memeliharanya. Tenggelamkan kadrun beserta para elitnya yang licik, hanya sampah negara.